Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke video, saya Ahmad Saiful, biasanya dipanggil Saiful, yang punya channel YouTube Full Teknologi ini ya. BTW, ini adalah video pertama kali di YouTubeku Full Teknologi. Dan saya sekarang masih kuliah di Universitas Safin Pati, Prodi Teknik Informatika. Dan sekarang saya masih semester 2. Alasanku membuat nama channel YouTube ini Full Teknologi itu ya, rencananya saya di channel YouTube ini akan membahas tentang dunia teknologi, mungkin lebih ke arah dunia programming sih ya, kayak tutorial-tutorial basic pemrograman buat aplikasi dari yang sederhana sampai menguasai lah, dan masih banyak lagi. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke pembahasan mengenai perangkat pemrosesan pada komputer. Oke, next. Sekarang kita pahami dulu apa itu perangkat pemrosesan komputer. Perangkat pemrosesan pada komputer adalah komponen komputer yang digunakan untuk memproses ya. Tidak cuma memproses, tapi mengolah data dan juga menjalankan instruksi atau perintah. Selanjutnya ada komponen utama dari perangkat pemrosesan, yaitu yang pertama ada CPU (Central Processing Unit) dan GPU (Graphics Processing Unit), RAM (Random Access Memory), cache memory, dan storage atau penyimpanan data. Nanti setelah ini akan dibahas satu persatu untuk komponen utama perangkat pemrosesan. Sip, next. Pertama ada CPU, yaitu Central Processing Unit, atau bahasa Indonesianya unit pemrosesan pusat. Nah, kalau dianalogikan, CPU itu sama halnya dengan otaknya komputer. Oke. CPU itu adalah unit pemrosesan utama dalam komputer yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi perintah dan menjalankan program. Bagian-bagian CPU itu ada 3. Pertama ALU atau Arithmetic Logic Unit. Kedua ada CU, Control Unit, dan Register. Kita bahas ketiga ini ya. Pertama ada ALU. ALU ini melakukan operasi aritmetika dan logika. Contoh aritmetika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Untuk logika itu seperti AND, OR, dan NOT. Kedua, CU, Control Unit. CU ini mengendalikan jalannya instruksi dari perangkat lunak dan mengatur komunikasi antar komponen. Dan yang ketiga, register ini adalah memori kecil berkecepatan tinggi di dalam CPU untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses. Terus ada 3 jenis CPU berdasarkan arsitekturnya. Yang pertama x86, yaitu 32 bit. Nah, jenis CPU ini digunakan pada komputer lama. Yang kedua ada x86 sampai 64, yaitu 64 bit. Jenis ini digunakan pada komputer modern, lebih cepat dan efisien. Yang ketiga ada ARM. ARM ini digunakan pada perangkat mobile atau handphone dan beberapa laptop hemat daya. Contoh CPU yang populer sekarang, pertama ada Intel Core i3, i5, i7, i9, dan juga ada AMD Ryzen seri 3, 5, 7, 9. Ada juga Apple M1, M2, M3, dan ada juga Qualcomm Snapdragon. Tapi ini CPU untuk perangkat mobile atau handphone. Oke, next. Selanjutnya GPU Processing Unit atau unit pemrosesan grafis. GPU ini adalah prosesor yang dirancang untuk menangani pemrosesan grafis dan visual. Selain untuk rendering grafis,
GPU ini juga digunakan untuk machine learning, kecerdasan buatan AI, dan data processing. Contoh GPU populer sekarang ada Nvidia GeForce RTX 3040 series, AMD Radeon RX series, Apple M series Neural Engine, Intel Arc series. Sekarang ada perbedaan CPU dan GPU. Untuk CPU itu berfokus pada tugas yang bersifat berurutan atau serial processing. Kalau GPU berfokus pada tugas paralel atau parallel processing. Nah, serial processing itu adalah teknik pemrosesan informasi secara berurutan satu demi satu. Kalau parallel processing itu adalah metode komputasi atau teknik pemrosesan yang menjalankan beberapa tugas secara bersamaan. Selanjutnya, untuk CPU memiliki sedikit core dengan clock speed tinggi. Kalau GPU memiliki ribuan core dengan clock speed lebih rendah. Untuk CPU cocok untuk tugas umum komputasi. Kalau GPU itu cocok untuk rendering grafis, AI, artificial intelligence, dan komputasi berat lainnya. Oke, sip. Next. Selanjutnya ada RAM, Random Access Memory, atau disebut dengan memori akses acak. RAM ini adalah memori sementara yang digunakan oleh CPU untuk menyimpan data yang sedang diproses. Semakin besar kapasitas RAM, semakin cepat komputer dalam menangani multitasking. Jenis RAM ada 3. Pertama ada DRAM, Dynamic RAM. Dynamic RAM digunakan pada komputer umum, butuh penyegaran terus-menerus atau butuh di-refresh secara terus-menerus. Kedua, SRAM, Static RAM. Static RAM ini lebih cepat daripada DRAM, digunakan pada cache CPU. Ketiga, ada LPDDR, Low Power DDR. LPDDR digunakan pada perangkat mobile atau laptop untuk menghemat daya. Oke, selanjutnya ada juga tipe RAM yang digunakan di PC atau laptop. Ada DDR, ini tipe lama. DDR4 ini adalah tipe RAM yang umum digunakan. Dan ada DDR5, ini adalah tipe baru, lebih cepat dan juga efisien. Sekarang ada cache memory, atau bisa disebut dengan memori ekstra cepat. Cache memory ini adalah memori kecil yang terletak di dalam CPU, yang menyimpan data yang sering digunakan agar dapat diakses lebih cepat dibandingkan RAM. Tingkatan cache memory. Di sini ada 3 level ya. L1, level 1 itu sangat cepat tetapi kecil. L2, level 2 itu lebih besar daripada L1. L3, level 3 itu paling besar tetapi lebih lambat daripada L1 dan L2. Oke, sip, next. Oke, ini ada penyimpanan data, storage, atau bisa disebut media penyimpanan komputer. Meskipun bukan perangkat pemrosesan utama, media penyimpanan berperan penting dalam menyimpan sistem operasi, perangkat lunak, dan data pengguna. Jenis penyimpanan atau storage ini ada 3, yaitu hard disk drive atau HDD, solid state drive atau SSD, dan NVMe SSD. Dan ini juga ada tabel dari jenis sampai harga. Untuk jenis HDD
kecepatannya lambat, ketahanannya rentan terhadap guncangan, dan harganya murah. Untuk penyimpanan yang berjenis SSD mempunyai kecepatan yang cepat, ketahanan yang lebih tahan lama, dan harganya mahal. Untuk penyimpanan yang berjenis NVMe SSD yang sekarang sudah banyak dipakai di laptop zaman sekarang, itu mempunyai kecepatan yang sangat cepat dari sebelumnya. Ketahanannya sangat tahan lama, dan harganya juga pasti lebih mahal dari sebelumnya. Oke, next. Oke, kesimpulannya adalah perangkat pemrosesan komputer itu terdiri dari berbagai komponen yang saling bekerja sama untuk menjalankan program dan mengolah data dengan cepat dan efisien. CPU berperan sebagai unit utama yang memproses instruksi, sedangkan GPU mempercepat proses grafis dan komputasi paralel. RAM dan cache membantu meningkatkan kecepatan akses data, sementara storage berfungsi untuk menyimpan data secara permanen. CPU fungsi utamanya itu memproses instruksi dan menjalankan program. GPU fungsi utamanya itu memproses grafis dan komputasi paralel, ya. RAM fungsi utamanya itu menyimpan data sementara untuk pemrosesan cepat. Storage fungsi utamanya menyimpan data dan sistem operasi. Oke, selesai ya pembahasan mengenai perangkat pemrosesan komputer dari saya. Ya, mungkin itu saja. Kalau seandainya ada yang kurang atau salah, teman-teman bisa berkomentar di bawah ya. Oke, sip. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.